Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur hari ini kembali kita bisa beribadah bersama. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita beribadah, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal apa yang harus kita lakukan ketika kita mengadakan ibadah di rumah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mari kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk bersama-sama beribadah. Mungkin ada ama, ada akong, ada suami, istri, anak-anak atau cucu kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengajak mereka beribadah bersama di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berpakaianlah yang rapi sebagaimana selayaknya ketika kita datang ke gereja untuk beribadah. Karena kita tahu ketika kita beribadah di rumah pun Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Dan ketika kita mau ibadah, persiapkanlah diri dengan baik. Alkitab, catatan, atau hal apapun yang perlu kita bawa, persiapkan ketika kita beribadah. Dan ingat satu hal, hindari semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita ketika kita beribadah. Misalnya HP kita bisa kita silent-kan atau juga kita off-kan ketika kita beribadah. Dan kita harus mengingat bahwa ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus hormat dengan sikap hormat dan juga menghargai Tuhan ketika kita beribadah. Dan ketika kita beribadah, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita beribadah di rumah pun, kita bukan hanya sekedar menonton, tapi kita ikut bersama melakukan. Kita boleh bernyanyi bersama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita tidak sambil makan atau sambil tiduran atau juga sambil ngobrol dengan anggota keluarga kita. Ingatlah, meskipun kita beribadah di rumah, tetapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.请大家站立。我要一心称谢你，在主神面前歌颂你。我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名，因你是你的发现伟大，国与你所应许的。Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermaksmur bagimu. Aku hendak sujud ke bait alam, ke arah baitmu yang kudus, dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. 我们进入认罪祷告. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. 请听上帝的话，从约翰一书第1章第9节。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。
Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Pagi hari ini, kami membawa segala dosa kesalahan yang telah kami lakukan ke hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau mengampunkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱第一首的诗歌，起来同敬拜。 Mari kita puji Tuhan, datang menyembah Raja yang mulia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan sehingga kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami. Biar kiranya Tuhan Engkau yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.读经从腓立比第1章27到28节。这要你们心色为人以基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的经况，知道你们同有一个信者，站立得稳，为所信的福音齐心努力。
凡事不怕地人的惊吓，这是证明他们沉沦，你们的救都是出于神。 Ya, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Filipin 27 dan 28. Mari kita sama-sama membacanya. Hanya hendaklah hidupmu berpadaan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Mari kita sama-sama membacanya kembali. Hanya hendaklah hidupmu berpadaan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Amin. 我们来唱第二首的诗歌。 Kita angkat pujian buat Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak
di dalam doa syafaat. Pertama, kita mau berdoa untuk pemulihan negara Republik Indonesia dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan juga keamanan. Kedua, kita berdoa untuk para medis dalam melaksanakan tugasnya, kiranya Tuhan memelihara mereka. Ketiga, kita berdoa untuk setiap orang percaya agar dapat menyadari akan panggilan Tuhan kepada mereka sebagai orang percaya dan senantiasa dapat menjadi terang dan garam. Mari kita sama-sama doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan masih memelihara kami, memberikan kami kekuatan kesehatan sampai pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus Tuhan untuk pemulihan di Indonesia dalam masalah ekonomi, dalam masalah kesehatan, dan juga untuk keamanan. Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan kepada bangsa kami, secara khusus dalam masa pandemik ini, terus mengalami kemerosotan di dalam ekonomi dan juga kesehatan. Tuhan yang menolong ya Bapa, sehingga kami semakin boleh menjaga kesehatan kami. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk para medis yang melakukan pekerjaan mereka, yaitu memberikan pelayanan kepada setiap pasien COVID-19. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, sehingga setiap pasien yang mereka rawat, mereka boleh mendapatkan ketenangan dan mereka juga boleh mendapat pemeliharaan daripada Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga datang ke hadapan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap orang percaya, agar setiap orang percaya menyadari bahwa mereka adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱3首的这歌。 Mari kita angkat pujian buat Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk
大家站立，我们来念《使徒信经》。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在宾丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 起应经文，你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为。要向他唱诗歌颂，他一切奇妙的作为。要以他的圣名夸耀，寻求耶和华的人，心中应当欢喜。要寻求耶和华以他的能力，时常寻求他的面。他仆人亚伯拉罕的后裔，他所拣选雅各的子孙呢？你们要纪念他奇妙的作为和他的启示，并他口中的判语。立他作王，家之主，掌管他一切所有的。使他随意捆绑他的存在，将智慧教导他的长老。以色列也到了埃及，雅各在旱地寄居。耶和华是他的百姓生养众多，使他们比敌人强盛。色地人的心专去恨他的百姓，并用诡计待他的仆人。他打发他的仆人摩西和他所拣选的亚伦。你们要赞美耶和华。Responsoria. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesar hendaknya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur, kuat daripada lawannya.
Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya dan memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Sama-sama Haleluya.我们来唱第4首的诗歌。 Mari silakan duduk. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kasih
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kami memerlukan pertolongan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami juga bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memilih, memanggil kami sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa memancarkan kasih Tuhan kepada setiap orang. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, sehingga kami yang mendengarkan maupun yang memperdengarkan, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Biarlah kita mengikutinya di dalam hati kita. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau apabila aku telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa,
Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam sebuah training, seorang trainer dia memberikan arahan kepada semua peserta. Dia memberikan perintah kepada mereka supaya mereka menaruh kedua telapak tangan mereka di dada mereka. Lalu trainer itu mengatakan, letakkan terus sampai kalian merasakan detak jantung kalian masing-masing. Dan mereka semua melakukannya. Kemudian setelah beberapa waktu, trainer ini mengeluarkan satu perintah. Dia katakan, jika sudah terasa jantungmu, detak jantungmu, katakan kepada jantungmu, berhentilah jantungku, berhentilah. Saudara yang terkasih, semua peserta yang hadir pada waktu itu, mereka bingung, ya, dan saling memandang satu dengan yang lainnya dengan wajah yang pucat. Mereka berpikir, kalau saya menyuruh jantung saya berhenti, berarti sudah habis masa hidup saya. Lalu trainer itu tetap memerintahkan, katakan dengan kuat, berhentilah jantung, berhentilah. Dan mereka semakin kuat menjerit. Dan akhirnya mereka tidak berhasil. Akhirnya trainer itu mengatakan kepada semua peserta, coba kalian perhatikan, jantung kalian sendiri bukan milik kalian. Sekalipun kamu sudah memerintahkan kepada dia supaya berhenti berdetak, tetapi dia tetap berdetak. Dia tetap melaksanakan tugasnya. Akhirnya semua peserta pada waktu itu memahami bahwa apa yang ingin disampaikan oleh trainer itu, bahwa manusia di dalam kehidupannya janganlah menjadi seorang yang sombong. Manusia janganlah menjadi seorang yang sombong ketika dia sudah berhasil. Sebab segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka itu bukan hasil usaha mereka sendiri, tetapi ada campur tangan Allah di dalamnya. Nah, oleh karena itu dia katakan, ketika mereka memerintahkan jantung yang ada di dalam diri mereka saja tidak bisa. Ini membuktikan bahwa mereka tidak punya kuasa atas diri mereka sendiri, walaupun jantung itu berada di dalam dirinya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali manusia ketika mencapai satu keberhasilan, bisa saja cara pandang dia kepada seseorang itu berbeda. Dia bisa saja memandang seseorang itu menjadi orang yang rendah, menjadi orang yang jelek, atau pandangan-pandangan yang lainnya yang sejenisnya. Nah, saudara yang terkasih, mereka merasa bahwa mereka sudah berkuasa, seolah mereka yang menentukan hidup mati seseorang. Mereka merasa bahwa hidup mati seseorang berada di dalam genggamannya. Tapi tanpa sadar, manusia tidak berhak atas dirinya sendiri. Dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah satu panggilan Tuhan kepada Musa. Panggilan Tuhan kepada Musa supaya Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel keluar dari tempat perbudakan. Waktu itu Tuhan memilih Musa dan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kita melihat bagaimana respon Musa. Musa tidak dengan antusias menjawab dan mengiyakan, tetapi dia tahu siapa dirinya. Makanya berulang-ulang kali dia berusaha untuk menolak panggilan itu. Bahkan sampai dia katakan, biarkanlah Tuhan memanggil orang lain. Ini berarti dia menyadari siapa dirinya.
Nah, Musa pada waktu itu dia adalah seorang gembala yang menggembalakan kawanan kambing domba mertuanya, yaitu Yitro, imam di Midian. Selama bertahun-tahun Musa menghabiskan waktu di padang belantara bersama domba-domba mertuanya. Ketika Tuhan memanggil dia, ia mendapat satu penglihatan yang begitu dahsyat sehingga dia ingin melihat apa yang dia lihat itu apakah benar-benar terjadi. Dan waktu itu dia melihat satu penglihatan yang dahsyat, yaitu semak-semak itu mengeluarkan api yang menyala. Dan dia mencoba mendekat ke sana. Tetapi Tuhan melarang dia mendekat. Firman Tuhan berkata kepada dia, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Nah, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada Musa dan menyampaikan maksudnya kepada Musa. Tuhan sudah mau berbicara kepada Musa. Dan Tuhan ingin mau mengatakan kepada Musa bahwa engkau akan menjadi pemimpin bangsa Israel untuk membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, Musa menolak dengan halus pemilihan Tuhan atas dirinya. Sikap Musa saat itu berbeda dengan sikap waktu dia masih muda. Waktu dia masih muda, dia mempunyai satu keberanian yang luar biasa dan kegarangan, sehingga dia bisa tampil sebagai pembela umatnya. Dia berusaha bagaimana bisa menyelamatkan umatnya. Tetapi sekarang sesudah dia benar-benar mengenal Tuhan, dia tahu siapa dirinya sendiri. Dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, apalagi membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Oleh karena itu, di ayat ke-11 dia katakan, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Walaupun Musa tidak menyadari bahwa Tuhan memandang dirinya sudah layak atau sudah patut, sudah siap untuk memimpin, tapi dia tidak menyadari akan hal itu. Musa sudah siap dalam pandangan Tuhan. Karena itu dia tidak lagi bersandar kepada kekuatannya sendiri seperti waktu dia muda. Ketika dia muda, dia selalu mengandalkan kekuatan dirinya. Tapi ketika dia dipanggil Tuhan, dia menyadari bahwa segala yang dia miliki, segala kepandaian yang pernah dia miliki ketika mendapat pendidikan di Mesir, itu tidak ada apa-apanya. Musa sekarang menjadi seorang yang siap mendengar panggilan Tuhan dan siap peduli dengan umat Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, dalam penglihatan itu Musa dipanggil oleh Tuhan. Dan ada 3 hal yang mau Tuhan sampaikan kepada Musa. Yang pertama, Musa dibawa ke hadirat Allah yang kudus. Di ayat ke-5 dikatakan, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus." Nah, saudara yang terkasih, hal ini Tuhan lakukan supaya Musa menyadari bahwa perlunya dia memelihara kekudusan Tuhan. Kekudusan supaya dia dipakai oleh Tuhan. Jadi Musa harus menjaga kekudusan dirinya. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada Musa. Kemudian yang kedua, Allah mau memperkenalkan diri kepada Musa, bahwa dia adalah Allah nenek moyang Israel. Di dalam ayat 6 sangat jelas dikatakan, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ini berkenaan dengan identitas Allah yang harus jelas dibedakan oleh Musa dengan dewa-dewa dari Mesir maupun dari Midian. Sehingga
Musa bisa menyadari Allah yang memilih dan memakai dia itu adalah Allah dari nenek moyangnya. Kemudian yang ketiga, Tuhan ingin berbicara kepada dia dan mau menyampaikan rencananya untuk menyelamatkan Israel keluar dari perbudakan. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya ketika Tuhan memilih dan memanggil Musa, Musa sendiri sempat beberapa kali menolak. Alasan Musa menolak dari panggilan Tuhan itu adalah yang pertama, yaitu Musa merasa kurang mampu. Ini adalah satu hal yang masuk akal. Musa menyatakan ketidakmampuannya, apalagi secara biologis, fisiknya kurang mendukung. Usianya pada waktu ia dipanggil sudah 80 tahun ketika Tuhan memanggil dia. Dia merasa sudah tua, dirinya sudah rapuh dan tidak berdaya. Pernyataan yang disampaikan oleh Musa merupakan satu ungkapan yang masuk akal, yang logis dari sudut pandang manusia. Dari usia dia sudah tua, tapi Tuhan menjawab dia di ayat ke-12. Bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan jaminan penyertaan Tuhan kepada Musa dan akan berkarya lewat diri Musa. Saudara yang terkasih, bukankah kita sering seperti Musa? Ketika Tuhan memanggil kita, mau memakai kita, kita sering berdalih, punya alasan, punya segudang alasan yang kita sampaikan untuk menolak panggilan daripada Tuhan. Waktu kita muda, Tuhan memanggil kita untuk melayani. Biasanya kita akan menjawab, saya masih sibuk, belum berhasil. Nanti kalau ada waktu, saya akan bekerja atau melayani Tuhan. Atau tunggu waktu yang tepat, saya pasti akan melayani Tuhan. Nah, ketika kita sudah usia tua, waktu itu kita juga dipanggil untuk melayani. Dan biasanya kita punya alasan, saya sudah terlalu tua untuk melayani, tidak cocok lagi melayani, biarkanlah anak-anak yang muda saja yang melayani, karena mereka adalah seorang muda yang punya energi, yang bisa melayani, biarlah yang muda-muda saja. Nah, saudara yang terkasih, sebenarnya ketika kita muda maupun tua, waktu itu hanyalah satu alasan bagi kita untuk tidak mau ambil pelayanan. Nah, saudara yang terkasih, Musa begitu gentar ketika Tuhan memanggil dia. Ini adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena dia dari seorang gembala yang tiap hari membawa domba-domba ke padang gurun, sekarang dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Itu adalah hal yang tidak mudah bagi Musa. Tetapi Tuhan memilih dan mau memakai dia. Bahkan Tuhan berjanji akan menyertai dia. Kemudian yang kedua, yaitu Musa merasa tidak punya kredibilitas. Selain Musa merasa kurang mampu, Musa juga merasa pilihan Tuhan kepada dirinya itu adalah pilihan yang salah. Dia sama sekali tidak termasuk kriteria seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Musa memikirkan apa yang harus dia katakan kalau bertemu dengan banyak orang, apalagi bertemu dengan bangsa Israel. Makanya dia katakan di ayat 13, apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Inilah alasan daripada Musa untuk menolak, karena dia merasa tidak punya kredibilitas sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga, yaitu Musa merasa kurang fasih di dalam berbicara.
Di ayat ke-10 pasal 4 dikatakan, kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Musa kembali berdalih dengan tidak pandai bicara di depan banyak orang. Ini menyatakan ketidaksiapannya terhadap panggilan Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada dia di dalam pasal 4 ayat 11, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Nah, di sini sekali lagi Tuhan ingin meneguhkan, memberitahukan kepada Musa siapa yang bisa mengubah segala keadaan itu, yaitu Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan mengatakan, siapakah yang menciptakan orang tuli, orang bisu? Ini menyatakan bahwa Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Musa kemudian berkata kepada Tuhan, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Di ayat 13 di pasal yang keempat. Walaupun pada akhirnya Musa sadar atas panggilan Tuhan kepada dirinya dan dia taat kepada Tuhan. Taat kepada panggilan Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita hanya punya dua pilihan. Mau pilih taat kepada Tuhan atau tidak. Saudara yang terkasih, banyak orang dengan berbagai dalih untuk menolak Tuhan, menolak panggilan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita menjadi seorang yang taat dan patuh kepada Dia. Ketika kita melayani, ketika kita bisa berhasil, bukan karena siapa diri kita, tapi karena siapa yang mengutus kita. Itulah yang mau kita pahami. Kalau Tuhan sudah mengutus kita, Tuhan akan membuat kita bisa berhasil, karena Dia adalah Allah yang berdaulat untuk menyertai dan memperlengkapi di dalam segala kekurangan kita. Ketika Tuhan memilih dan mengutus seseorang, Dia juga akan menyertai dan memperlengkapi dirinya, supaya dia mampu melakukan segala yang hendak Tuhan sampaikan kepadanya. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 21 dikatakan, "Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Untuk itulah Tuhan kembali meyakinkan kepada Musa dan memberikan pengertian kepada Musa siapa dirinya, siapa diri Allah yang mengutus dia. Yaitu supaya Musa menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Aku adalah aku. Itulah yang Tuhan berikan kepada Musa. Ketika orang Israel bertanya, "Siapakah Allah yang mengutus engkau?" Jawab dia, "Aku adalah aku." Yang berarti Allah yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, janji Tuhan dan segala rencananya. Dan Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa juga melalui beberapa hal yang Musa bisa menyaksikannya sendiri. Di dalam pasal 3 ayat 15, di situ dikatakan, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun." Nah, saudara yang terkasih, kemudian Allah mendemonstrasikan kuasanya langsung di depan Musa,
supaya Musa benar-benar percaya, melihat, dan benar-benar yakin penyertaan Tuhan kepada dia. Musa kemudian diperintahkan untuk melemparkan tongkat yang ada padanya ke tanah. Dan waktu dia meletakkan tongkat itu ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Kemudian Tuhan memerintahkan supaya Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Nah, pada waktu itu tangan Musa yang dia masuk ke dalam bajunya, dia keluarkan terkena penyakit kusta. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan sendiri menunjukkan bahwa dia berkuasa atas diri Musa dan mau memakai Musa secara luar biasa. Apalagi yang kurang? Tuhan sudah menunjukkan kuasanya. Oleh karena itu, janganlah kita merasa bahwa Tuhan sudah memanggil saya, Tuhan pasti akan meninggalkan saya. Ingat, Tuhan tidak pernah memanggil seseorang lalu membiarkan dia begitu saja. Tuhan selalu memanggil seseorang, dan di mana ada hal yang tidak mampu, Tuhan akan memperlengkapi dirinya. Bahkan Tuhan tetap akan menyertainya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, janganlah kita menolak panggilan Tuhan. Sebab Dia yang akan menyertai kita. Dia yang akan menuntun kita. Dia yang akan memakai kita secara luar biasa. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan yang sudah memilih dan memanggil kita untuk melayani. Dan kita semakin giat melayani Tuhan, karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia akan memampukan ketika kita tidak mampu. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kami, ketika Tuhan sudah memilih dan memanggil kami untuk melayani Tuhan, baik di dalam pelayanan di gereja maupun di dalam pelayanan keseharian kami. Tuhan, kami yakin Tuhan sudah memilih dan melihat kami. Tuhan mengetahui bahwa kami mampu, maka Tuhan memilih kami. Oleh karena itu, biarlah kami belajar untuk mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil itu tidak pernah meninggalkan kami, bahkan selalu memampukan kami, menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.个人要随本性所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得了义的人是神所喜爱的。神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能行各样的善事。Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan sehingga memberikan hati Tuhan. 我们来唱和神心意和受奉献。Tolongku
adalah Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini untuk mempersembahkan yang terbaik. Tuhan, setiap persembahan kami yang tidak sempurna ini, biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan dalam setiap ketidaksempurnaan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang hadir di sini. Tuhan, terima kasih atas semua kesehatan, bahkan napas kehidupan, kesempatan demi kesempatan Engkau berikan untuk kami. Tuhan, meskipun melalui masih belum selesainya pandemi COVID-19 ini, Engkau masih selalu menyertai kami, mengajarin kami untuk lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat Tuhan yang ada di sekitar kami. Hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan dan beribadah di tempat ini bukan hal kebetulan bagi kami, tapi itu karena karunia daripadamu untuk setiap kami yang ada sini. Tuhan, kami pagi hari ini memberikan setiap apa yang kami dapatkan dahulu dari Tuhan, kami mempersembahkan kembali untuk Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menyempurnakannya. Sehingga dalam setiap pemberian kami yang tidak semuanya baik, Tuhan ajarin kami untuk lebih baik lagi, memberikan yang terbaik dan terbaik untuk kemudian hari lagi. Tuhan, hari ini kami memberikan persembahan untuk setiap kami, untuk Tuhan perkenankan dan Tuhan yang juga yang menguduskan sehingga boleh dipakai di tempat ini untuk kemuliaan di tempat ini. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.我们来唱第6首的诗歌，请大家站立。 Kita angkat pujian buat Tuhan, kekuatan di hidupku. Untuk menutup ibadah ini, kita angkat pujian ini.
祷文上一颂祝福。 Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. 我们领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang memberkati menyertai engkau mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Amin. Jemaat terkasih, saatnya kita akan mendengarkan warta gereja. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk kesediaan saudara-saudari dalam mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian doa malam, yaitu Rabu malam jam 7.30 WIB, tetap kita adakan di rumah kita masing-masing. Kemudian bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahannya, dapat men-scan barcode yang ada atau juga mentransferkan persembahannya ke rekening yang sudah ada, atau juga bisa mengantarkan persembahannya ke sekretariat untuk disetor ke bendahara. Kemudian yang terakhir, berdasarkan hasil rapat majelis dan juga surat dari pimpinan distrik 1 berkaitan dengan masa pandemik ini, maka periode kemajelisan 2018 sampai 2020 diperpanjang setahun hingga tahun 2021. Demikian warta gereja bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.
创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神，高坐在荣耀的宝座，却死在十架挽救人堕落。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。有一位神，他是我们的神，他是唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，他有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。他有权威荣光，他有恩典慈爱，他是昔在今